saja di pemeriksaan tiket, tepatnya di stasiun Purwosari. Pemberangkatan awal dari kereta api Batara Krishna. Kita akan segera masuk dan saya sudah dicek suhu oleh petugas keamanan di stasiun Purwosari. Terima kasih, Bapak. Mitra TA TV, untuk diketahui jadwal kereta api Batara Krishna ada 2 kali trip tiap hari dari masing-masing stasiun keberangkatan awal. Dari Solo 2 kali dan dari Wonogiri 2 kali. Keberangkatan paling awal dari Solo adalah pukul 6 pagi dan 10 pagi. Dan kemudian keberangkatan dari Wonogiri pukul 8 pagi dan 12 siang. Rute kereta api Batara Krishna saat ini adalah stasiun Purwosari, Solo Kota, Sukoharjo, Pasar Nguter, dan Wonogiri. Harga tiket relbas Batara Krishna, Solo Wonogiri atau sebaliknya hanya Rp4.000 saja. Harga ini berlaku seluruh rute kereta api Batara Krishna. Sebagai informasi, tiket relbas Batara Krishna dengan sistem online menggunakan aplikasi KAI Akses. Sehingga calon penumpang dapat melakukan pemesanan tiket 7 hari sebelum keberangkatan atau H-7. Atau tiket dibeli 3 hingga 1 jam sebelum jadwal keberangkatan di loket stasiun keberangkatan. Inilah dia mitra TA TV, kereta api Batara Krishna dengan tiket Rp4.000. Kita sudah dapat menikmati perjalanan dari kota Surakarta atau kota Solo hingga di pemberhentian terakhir yaitu stasiun Wonogiri. Yang menarik adalah apabila Anda sering melihat bagaimana kereta api dan juga kendaraan di Jalan Protokol Slamet Riyadi Kota Surakarta jalan beriringan, inilah dia Batara Krishna. Dan selain mengakomodir transportasi dari Wonogiri, Sukoharjo, dan Surakarta, ini juga dapat mengakomodir untuk jalur pariwisata. Bersama keluarga, tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, menikmati indahnya kota Surakarta, pemandangan di sepanjang Sukoharjo, hingga masuk di wilayah Kabupaten Wonogiri. Penasaran bagaimana serunya perjalanan dengan kereta api Batara Krishna? Kita langsung masuk dan mengikuti perjalanan bersama saya kali ini. Mitra TA TV, relbas Batara Krishna yang saya tumpangi berangkat tepat pukul 10. Dengan gerbong berpendingin, saya duduk nyaman dan mendekatkan wajah ke jendela menikmati perjalanan sembari melihat suasana keramaian kota. Relbas Batara Krishna yang melintas sudah diatur kecepatannya sekitar 30 km per jam saja. Hal tersebut guna kenyamanan penumpang dan keselamatan pengguna jalan lain.
Asik, seru, dan nyaman. Begitulah kira-kira saya berikan gambaran ke Mitra TA TV kala merasakan sensasi naik rel bus Bahtara Krishna. Pagi itu saya bersama penumpang yang lain sengaja naik transportasi yang ngetren dengan sebutan kereta lewat tengah kota ini. Mitra TA TV sering pasti melihat kereta api melintas persis di tengah kota. Biasanya lintasan kereta letaknya jauh dari keramaian pusat kota. Nah, di kota Solo ini berbeda sekali Mitra TA TV. Jalur melintas justru berada di Jalan Slamet Riyadi yang notabene adalah jalan utama di kota Solo. Jadi, rel kereta yang berada di sebelah selatan Jalan Slamet Riyadi tersebut bukan sekedar pajangan. Jalur ini masih aktif dilalui kereta di jam-jam tertentu. Saat melintas, berjalan pelan berdampingan dengan mobil, motor, bis, dan aktivitas warga lainnya. Istimewa kan? Tak terasa 18 menit berlalu, rel bus sampai di stasiun Solo Kota.
2 menit berselang, Railbus segera melanjutkan perjalanan ke Wonogiri dengan melintasi beberapa stasiun, yakni stasiun Sukoharjo dan stasiun Pasar Nguter. Mitra TA TV, terima kasih Anda masih di special event TA TV. Dengan agenda piknik tamasya, merasakan keistimewaan naik Railbus Bathara Krishna. Mitra TA TV, sebagai informasi, Railbus Bathara Krishna yang beroperasi sejak tahun 2015 sempat berhenti beroperasi kurang lebih 9 bulan karena pandemi COVID-19. Bathara Krishna relasi stasiun Purwosari Wonogiri mulai beroperasi kembali awal tahun 2021. Mitra TA TV, PT KAI tetap mengedepankan protokol kesehatan saat melayani penumpang atau lebih akrab disebut pelanggan. Seperti pelanggan harus dalam kondisi sehat, mengenakan masker selama perjalanan, menggunakan jaket, atau pakaian lengan panjang. Selain itu, tetap melakukan pengukuran suhu tubuh saat proses masuknya penumpang. Kemudian, guna menjaga jarak selama perjalanan, PT KAI juga hanya menjual tiket sebanyak 70% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. Jadi, jangan khawatir ya. Ya, Mitra TA TV, kita masih dalam rangkaian kegiatan bersama Railbus Bathara Krishna, dan tentu setelah tadi kita berbincang dengan manajer Humas PT KAI Daob 6 Yogyakarta, kita akan kembali mengajak berbincang bersama salah satu customer dari Railbus Bathara Krishna yang memang nampaknya spesial hari ini, juga kebetulan tepat saat event ini juga hadir dan mengikuti kegiatan. Saya sudah akan menyapa Ibu yang di sebelah saya ini. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Kabar baik. Dengan Ibu siapa? Bu Dani. Bu Dani. Nah, Bu Dani ini mungkin boleh mohon waktu sebentar, Ibu, ya, kita ngobrol-ngobrol. Tetap duduk saja, tidak apa-apa, Bu, biar nyaman. Nah, ini menarik kalau kita melihat perjalanan Bathara Krishna. Saya sempat ngobrol dengan manajer Humas juga tadi, Ibu Dani. Kalau sebetulnya Ibu Dani sebagai masyarakat, sebagai pelanggan dari PT KAI, bagaimana proses mengakses sehingga akhirnya bisa naik Bathara Krishna ini? Untuk tiketnya, untuk prosesnya seperti apa, Bu Dani? Untuk reservasi tiket, saya tadi menggunakan aplikasi online KAI Akses. Ya. Alhamdulillah lancar. Dan bisa prosesnya mudah, Ibu? Mudah, ya? Sangat mudah, dan dapat tiket. Real time bisa langsung diakses real time, juga? Bisa langsung. Tentu saja ini kalau melihat Bathara Krishna yang mengakses dari Solo, Sukoharjo, Wonogiri, sebetulnya banyak masyarakat sehari-hari melintas di sini. Nah, kalau Bu Dani sendiri, ini masyarakat dari Wonogiri, Sukoharjo, atau malah justru berwisata ini, Bu Dani? Saya kebetulan bukan dari Wonogiri. Bukan dari Wonogiri. Ya, tapi ini berwisata karena ada promo kereta Bathara Krishna. Perjalanan Solo Wonogiri, kebetulan kita pas lagi ke Solo sekalian wisata ke Wonogiri. Ya. Bagaimana pengalamannya, Ibu? Seru sekali menikmati perjalanan? Seru, alhamdulillah seru. Asik. Asik ya. Keretanya juga bagus, bersih, nyaman. Dan momen yang biasanya ditunggu-tunggu saat melintas di Slamet Riyadi itu biasanya? Iya, tadi lewat kota, kan nggak biasanya seperti itu. Kok terus perjalanannya kan berlawanan arah dengan mobil-mobil. Ya. Nah, ini yang mungkin menjadi harapan sebagai pelanggan. Tentu saja Ibu juga sering baik dari dalam kota maupun luar kota menggunakan kereta api juga. Apa yang menjadi harapan kepada PT KAI secara umum? Untuk PT KAI, perjalanannya bisa lebih ditingkatkan, apalagi ini kan masa pandemi ya, banyak kereta yang dikurangi perjalanan. Kalau bisa kan diaktifkan kembali. Seperti saya kan mobilitas kan kadang ke Jogja, ke Solo, jadi kan kadang nyari kereta juga berkurang karena pandemi. Mudah-mudahan dengan ini nanti bisa kembali normal, bisa lebih bagus lagi. Khusus Bathara Krishna juga sama?
bersama Batara Krishna. Tapi ini sudah bagus. Sudah kok. bagus Nggih, sekali. siap. Baik. Nggih. Terima kasih Bu Dani, selamat menikmati perjalanan, dan tentu saja Mitra TA TV tidak hanya Ibu Dani saja. Kita akan mencoba mencari salah satu customer juga yang sudah menikmati perjalanan bersama Relbas Batara Krishna. Dan saya akan menyapa Bapak yang ada di depan saya. Apa kabar Pak? Boleh mohon izin berdiri Pak? Kita sedikit berbincang. Nah, agak geser ke sana dengan Bapak siapa? Bondan. Pak Bondan ya. Nah, Pak Bondan ini perjalanan baru pertama kali atau sudah sering menikmati Batara Krishna, Pak? Betul sekali, saya baru pertama kali. Baru pertama kali. Sebagai wisatawan artinya? Atau Ya. memang mau pulang ke Wonogiri? Kebetulan sebagai wisatawan, kami dengar ada promosi Batara Krishna, dan anak saya sekaligus itu penggemar kereta api, di mana dia Sarana untuk saya edukasi. aja sarana untuk edukasi juga wisata, intinya wisata gitu aja. Nah, melihat dari fasilitas yang terus dikembangkan dari PT KAI melalui Relbas Batara Krishna khususnya, bagaimana Bapak menilai dari pertama naik dari Purwosari, Bapak tadi naik stasiun awal hingga perjalanan ini? Ya, sekarang banyak kemajuannya ya, dari PT Kereta Api, pembenahan stasiun-stasiun tidak hanya di Purwosari, dari tempat asal saya di Madiun juga sekarang sangat bagus sekali lah perkembangannya, tempat parkir, kebersihan, toilet dan sebagainya itu sekarang jauh sekali ya kemajuannya daripada mungkin 3 atau 5 tahun yang lalu ya gitu aja. Khusus di pandemi ini Pak, apa yang menjadi harapan khususnya dalam mengakomodir customer? Karena saya yakin Bapak sering mobilitas juga dengan kereta api, dan apa yang menjadi harapannya dan mungkin sudah dilakukan juga oleh PT KAI? Ini bagus sekali ya kereta api untuk masa pandemi ini. Sekarang ada KAI Akses, tentunya ini tidak bersentuhan langsung dengan satu dengan yang lain karena harus physical distancing. Itu di kemajuannya juga online-nya. Sekarang saya juga tadi antri juga physical distancing. Mungkin pengukuran suhu tubuh dan prokesnya sudah dijalankan semua. Nah, ini harapan kami juga terus eksis demikian, dari tidak kalau ada ini saja gitu ya. Tentunya terus berkesinambungan, semoga juga harapan kita kan semua pandemi juga cepat berakhir. Amin. Terakhir Pak, harapan dan ajakan barangkali untuk customer yang lain agar ayo kita naik kereta api Batara Krishna menikmati perjalanan. Ya. Ini pengalaman saya pertama kali, jadi ini kereta ini sangat nyaman, bersih. Mungkin dari masyarakat tentunya kalau pengen wisata, salah satunya juga kereta Batara Krishna ini. Jadi keretanya nyaman, namun demikian untuk masyarakat yang perlu mobilitas tinggi, ya kecepatannya harus ditambah. Ini durasi waktu tempuhnya dipersingkat karena ini masih terlalu lama. Namun demikian jika untuk wisata ya seperti ini seharusnya ya, untuk menikmati perjalanan keretanya kecepatannya demi sekian ini juga sudah cukup. Ya. Terima kasih waktunya Pak Bondan, dan tetap menikmati perjalanan dan semoga bisa kembali lagi menggunakan Batara Krishna nanti untuk jalan-jalan berikutnya. Terima kasih Bapak. Demikianlah kami sudah berbincang bersama 2 customer tentu saja atau yang menikmati perjalanan bersama Relbas Batara Krishna dari Solo menuju Wonogiri, dan saya masih akan berbincang kembali bersama salah satu dari Balai Teknik Perkeretaapian, dan kita akan berbincang tentang bagaimana tentu saja upaya dari Balai Teknik Perkeretaapian ini untuk tetap meningkatkan pelayanan dengan berbagai macam mobilitas masyarakat khususnya di jalur Solo Wonogiri ini. Tetaplah bersama kami di Special Event. Saya tak melewatkan kesempatan untuk berbincang dengan Bapak Suprianto sembari menggali informasi seputar Relbas Batara Krishna dengan segala keistimewaannya ini. Eits, langsung aja bincang seru di dalam gerbong Batara Krishna dengan Pak Suprianto. Kementerian Perhubungan dari Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah dan DIY, Jawa bagian Tengah dan DIY yang akan memantau terus perjalanan dari kereta api Batara Krishna ini. Jadi ini penugasan dari beliau dari Kementerian Perhubungan, dan sebagai ucapan terima kasih untuk Terima kasih Bapak Ibu, mohon kiranya acara sosial dan promosi event di sini Ibu bisa menyampaikan ke para
disabilitas dan minat dari bapak-bapak, ibu-ibu naik kereta api Batara Kresna. Hari ini kami akan membagikan souvenir sebagai kenang-kenangan, sebagai pengingat akan adanya KA Batara Kresna relasi Purwosari Wonogiri PP. Bisa dimanfaatkan untuk wisata, bisa dimanfaatkan untuk mobilitas, untuk bekerja. Mungkin ada yang keluarganya di Wonogiri atau di Solo, nanti bisa mobilitas naik kereta api Batara Kresna. Pak, ini setiap hari apa weekend aja? Kereta api Batara Kresna setiap hari jalan 2 kali PP. Pagi jam 6 ke arah Wonogiri dari Purwosari, nanti kembali lagi jam 10.04 dari 9.45, jam 10 berangkat lagi ke arah Wonogiri sampai Wonogiri jam 11.45, nanti jam 12 kembali lagi ke Purwosari. Berhenti di stasiun Purwosari terakhir. 2 kali PP sehari. Mungkin ada yang ditanyakan. Tarifnya cukup murah. Tarifnya? Ya, 4.000. Ya Allah, 4.000. Ya, 4.000. Jadi sampaikan ke saudaranya, teman-temannya untuk naik kereta api Batara Kresna untuk wisata ke Wonogiri. Tapi tetap utamakan prosedur kesehatan, protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Karena seperti diketahui COVID-19 di Indonesia masih belum berakhir. Jadi tetap laksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 baik di dalam kereta, mungkin di lingkungan keluarganya atau mungkin di tempat tujuan. Tetap utamakan masker. Apalagi sekarang himbauannya masker double, pakai masker double. Jadi itu proteksi kita masker, yang utama adalah masker. Dan gitu, terima kasih. Kami akan membagikan souvenir untuk anak-anak. Ya baik mitra TV, ini spesial sekali. Kami sedang mengikuti perjalanan dengan Railbus Batara Kresna dan tepat saat ini saya sudah bertemu bersama manajer Humas PT KAI Daop 6 Jogja, Bapak Suprianto. Pak Suprianto, apa kabar Pak Suprianto? Alhamdulillah, tetap jaga keselamatan, kesehatan, protokol kesehatan. Selalu Pak ya. Dan tentu saja ini yang paling istimewa adalah perjalanan Railbus atau kereta api Batara Kresna ini dihadiri langsung oleh manajer Humas dari Daop 6 Yogyakarta. Sebetulnya event apa atau kegiatan apa ini yang kemudian menyapa langsung konsumen dari Batara Kresna, Pak Suprianto? Ya, terima kasih Mas. Hari ini kita melakukan kegiatan sosialisasi keselamatan perjalanan KA Batara Kresna. Seperti kita ketahui, selain pandemi ini masih berlangsung, kita tetap mengingatkan kepada pengguna kereta api Batara Kresna untuk protokol kesehatan. Juga kita mengingatkan dan minta tolong kepada pengguna jasa KA Batara Kresna ini apabila naik kendaraan yang lewat jalan yang berhimpitan dengan perjalanan kereta api Batara Kresna untuk lebih berhati-hati. Jangan parkir sembarangan di sepanjang jalur Jalan Slamet Riyadi. Terus yang ketiga, ya tetap hati-hati karena
di Jalan Slamet Riyadi itu juga banyak perlintasan-perlintasan, Mas, yang tidak berpintu maupun tidak ada penjaganya. Jadi kami mohon masyarakat pengguna kendaraan yang melewati Jalan Slamet Riyadi atau mau masuk ke Jalan Slamet Riyadi yang melewati rel atau jalur KA agar berhati-hati. Berhenti sejenak, tengok kanan kiri, pastikan tidak ada KA, terutama KA Batara Kresna yang mau lewat. Dan pastikan Anda selamat sampai tujuan, gitu, Mas. Tentu yang menarik di sini sejak beroperasi 2012, Pak ya, 9 tahun berjalan kurang lebih. Sebetulnya bagaimana PT KAI khususnya Daob 6 Jogja ini menilai peran atau dampak dari Batara Kresna yang mengakomodir Solo Wonogiri ini, Pak? Ya, kalau dampaknya cukup bagus, mobilitas masyarakat dari Wonogiri utamanya yang mau menuju ke Solo atau sebaliknya sebelumnya itu cukup tinggi. Tapi mengingat masa pandemi ini memang jauh berkurang. Namun itu kami tetap mempromosikan atau mengingatkan atau menyampaikan kepada masyarakat bahwa masih ada kereta api Batara Kresna yang melayani rute Solo Purwosari sampai dengan Wonogiri PP. Dan sehari ada 2 kali perjalanan PP, Mas. Ya. Nah, ini yang menarik juga adalah ternyata masyarakat yang menjadi konsumen tidak hanya mengakomodir yang memang betul-betul transportasi Solo Wonogiri saja, tapi wisatawan-wisatawan juga menikmati bagaimana kereta api berjalan berdampingan dengan kendaraan umum yang ada di Slamet Riyadi, perjalanan di Sukoharjo ini sendiri. Sebetulnya apa yang harus diperhatikan khususnya wisatawan, Pak Suprianto, di tengah pandemi ini? Ya, sebelumnya kami sampaikan mengingat di jalur utama Solo Jogja itu sudah ada KRL. Ya. Jadi itu stasiun Purwosari bisa kami jadikan sebagai hub atau penghubung, Mas. Penumpang yang dari jarak jauh yang turun di Solo nanti bisa oper KRL menuju Purwosari atau kendaraan lain. Dari Purwosari bisa naik ke Batara Kresna menuju ke Wonogiri PP. Atau dari arah barat juga seperti itu. Terus yang kedua, yang tadi kita sampaikan, masyarakat untuk berhati-hati ketika menggunakan kendaraan yang lewat Jalan Slamet Riyadi yang berhimpitan dengan jalur Batara Kresna. Jadi sekali lagi hati-hati, utamakan keselamatan karena memang belum ada pembatas khusus ya di Jalan Slamet Riyadi terkait dengan jalur kereta api yang bersamaan dengan jalur kendaraan umum. Kita tetap akan komunikasi, koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan okupansi atau meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan KA Batara Kresna itu. Mungkin bisa nanti jangka panjang ditambah frekuensinya atau seperti apa. Itu nanti tergantung itu tadi minat dari masyarakat untuk mobilisasi maupun wisata, gitu, Mas. Terakhir, Pak, ajakan untuk pemirsa, untuk masyarakat juga agar kita bersama-sama meramaikan kembali jalur Solo Wonogiri ini dengan rel bus Batara Kresna, Pak Suprianto. Ya, kami himbau masyarakat bahwa naik kereta api itu aman. Karena masuk stasiun kita sudah dilakukan prokes, pengukuran suhu, dan lain sebagainya. Naik kereta api juga sudah kita physical distancing-nya jelas, karena memang kapasitas masih 70, ya masih 70%, dan untuk masyarakat yang memang dalam kondisi mendesak akan menggunakan moda transportasi lebih aman dan nyaman naik kereta api, tapi tetap protokol kesehatan yang utama. Iya, betul. Terima kasih sekali Pak Suprianto. Salam sehat selalu Bapak dan juga rekan-rekan dari PT KAI Daob 6 Yogyakarta. Ya, terima kasih dan salam sehat juga. Tentu saja Mitra TA TV kita akan masih melanjutkan bagaimana perjalanan bersama Humas PT KAI Daob 6 Yogyakarta. Tentu saja dalam spesial event bersama Rel Bus Batara Kresna. Mitra TA TV, usai berbincang, saya diberi kesempatan mengintip suasana di depan klakson kereta. Hal tersebut memberikan isyarat say hello kepada orang yang sedang melihat, juga sebagai tanda rel bus melintas agar kendaraan yang lain menjauh.
Mitra TV, kita lanjutkan kembali dalam spesial event kali ini dan sangat lengkap sekali. Kita berbincang bersama manajer humas, kemudian hadir juga para customer ataupun pelanggan dari Relbas Bahtara Krishna, dan bertepatan juga hadir pada kesempatan kali ini adalah perwakilan dari Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah, dan sudah ada bersama saya Bapak Nur Ihsanuddin. Apa kabar Pak Nur Ihsanuddin? Kabar baik Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini senang sekali akhirnya bisa bergabung juga dengan masyarakat, melihat proses perjalanan dari Solo ke Wonogiri. Saya yakin Bapak sudah sering melihat dan akses sejauh ini. Dari kegiatan ini Bapak ikut langsung dalam kegiatan yang berhubungan langsung dengan customer. Sebetulnya apa yang menjadi harapan ataupun tujuan dari kegiatan ini, Pak? Baik, terima kasih Mas dari TA TV. Jadi harapan kami dari Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah, Kementerian Perhubungan, diharapkan kegiatan sosialisasi dan promosi Bahtara Krishna ini kepada penumpang diharapkan bisa menyampaikan ke handetolan, saudara, tetangga. Jadi adanya KA Bahtara Krishna ini relasi Purwosari Wonogiri dengan kondisi kereta yang nyaman, bersih, aman, dan tepat waktu. Dengan adanya kereta Bahtara Krishna ini diharapkan dapat menunjang pariwisata yang ada di daerah Wonogiri, Sukoharjo, gitu Mas. Tentu saja dengan harapan ini bisa tidak hanya mengakomodir transportasi saja, tapi juga pariwisata, Pak Ihsan ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya tentu pandemi ini menjadi sesuatunya berubah, Pak. Termasuk dari budaya cara naik kereta, di dalam kereta, bahkan bersosialisasi. Apa yang menjadi harapan dari Balai Teknik Perkeretaapian sendiri agar memang kita semua tetap sehat, selamat saat naik kereta? Ya, dengan adanya kereta Bahtara Krishna ini saat pandemi saat ini tetap kita terapkan protokol kesehatan dari masuk stasiun sampai naik kereta. Jadi saat penumpang mau masuk kereta juga prokes juga harus terpenuhi seperti cuci tangan, memakai masker. Itu pun juga di dalam kereta juga kita fasilitasi hand sanitizer untuk cuci tangan, dan kita juga batasi kepada penumpang yang ada di Bahtara Krishna ini dengan pembatasan jarak yang kursi-kursi yang ada seperti ini, seperti tanda-tanda silang ini, dan diutamakan semua penumpang Bahtara Krishna wajib bermasker. Nah, itu yang utama. Artinya memang betul-betul saling menjaga satu dengan yang lain, Pak ya, dan menjadi harapan bersama kita memutus COVID-19 ini. Pak Nur, terima kasih sekali atas waktunya dan sukses selalu, Pak. Salam sehat selalu. Terima kasih. Dan demikian Mitra TV, kita akan melanjutkan kembali dalam spesial event kali ini. Masih cukup menarik perjalanan kita, dan kita akan melaporkan langsung tentu saja dalam spesial event kali ini. Ya, Mitra TV, saya sudah mencoba berkeliling di area Bahtara Krishna. Tetap patuh peraturan ya, jangan bersandar di pintu. Ya, jadi menikmati perjalanan seperti yang saya sampaikan tadi. Perjalanan dari Solo menuju Wonogiri melewati titik-titik yang sangat strategis dan sangat menarik. Dari Slamet Riyadi, lepas dari stasiun Purwosari, melewati sepanjang jalan Slamet Riyadi yang itu menjadi ikon di kota Surakarta, di mana transportasi publik, kereta api bersama transportasi yang ada di sepanjang Slamet Riyadi. Berhenti di stasiun Solo Kota, kemudian melintas di sepanjang menuju jalan atau rel kereta api di Wonogiri ini. Sukoharjo, kita berhenti di stasiun Sukoharjo, nanti kemudian kita berhenti di stasiun Muter, dan akhirnya berakhir di stasiun Wonogiri. Kita sudah lepas dari stasiun Sukoharjo tadi kalau tidak salah ya, dan kita akan segera menuju ke stasiun Muter hingga akhirnya menuju ke stasiun Wonogiri. Nyaman, tenang, dan juga sangat berkesan. Inilah yang saya dapatkan perjalanan bersama Relbas Bahtara Krishna. Tentu bagi Anda yang saat ini akan menikmati wisata bersama keluarga, bersama teman, main di Solo, silahkan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Caranya mudah, dengan KAI Akses Anda bisa download tentu saja aplikasinya, dan di situ Anda bisa memanfaatkan dengan berbagai macam pilihan, tentu dengan pilihan kereta api lokal. Anda tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan, yaitu dari Purwosari ke Wonogiri. Nah, melalui KAI Akses Anda bisa membeli untuk mendapatkan tiket tanpa harus mengantri, karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan sekali lagi,
Anda pun dapat membelinya pada saat pulang dari Wonogiri ke Solo. Sekali lagi, cukup dengan Rp4.000 saja, Anda bisa menikmati perjalanan yang sekali lagi nyaman, tenang, dan berkesan bersama Railbus Bahtara Krishna. Kita akan ikuti perjalanan hingga ke Wonogiri dan pulang lagi ke Solo. Stasiun Wonogiri, akhirnya tiba juga Railbus Bahtara Krishna ini di stasiun pemberhentian terakhir untuk rute Solo Purwosari hingga stasiun Wonogiri. Perjalanannya cukup panjang namun tidak terasa karena kita tadi berangkat tepat pukul 10 dan saat ini adalah pukul 11.45, artinya 1 jam 45 menit, cukup panjang. Namun karena rute yang dilewati juga sangat menyenangkan, pemandangannya cukup asik, sehingga perjalanan juga tidak terasa 1 jam 45 menit. Dan banyak tujuan tentu saja bagi masyarakat yang memanfaatkan Railbus Bahtara Krishna ini untuk berwisata ataupun melanjutkan perjalanan ke daerah-daerah Wonogiri dan sekitarnya. Tapi saya lagi tetap terapkan protokol kesehatan dan tentu saja kita tetap mematuhi aturan yang berlaku karena saat ini kita sedang menjalankan protokol kesehatan yang ketat untuk memutus penularan COVID-19. Kita ikuti terus perjalanan saya di special event kali ini. Mitra TA TV, usai sudah episode spesial event dengan agenda seru naik Railbus Bahtara Krishna. Sebagai informasi, penumpang dapat mengunjungi kontak center KAI 121 atau melalui telepon di 021 121 atau media sosial @KAI121 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut serta dapat mengakses melalui aplikasi KAI Akses. Railbus Bahtara Krishna adalah sebuah jawaban dari kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki mobilitas yang tinggi, tentu saja dengan berbagai macam keterbatasan yang ada, waktu, jarak, namun semua bisa terjawab dengan fasilitas yang dimiliki oleh PT KAI melalui Railbus Bahtara Krishna. Dan tentu saja dengan hadirnya Railbus Bahtara Krishna, fasilitas yang lengkap, sarana yang memadai nampaknya semakin memanjakan masyarakat di wilayah Solo Raya, khususnya Solo, Sukoharjo, dan Wonogiri. Tentu dengan menempuh jarak 1 jam 45 menit sangat mempermudah bagi Anda yang ingin menikmati perjalanan yang nyaman, aman, dan juga berkesan melalui perjalanan bersama Railbus Bahtara Krishna. Cukup Rp4.000 saja, Anda bisa menikmati perjalanan dari Solo menuju Wonogiri maupun sebaliknya. Tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan kereta api dengan aman dan juga nyaman dan yang pasti sehat. Demikian spesial event kali ini bersama saya Stefan Dwi Syaf, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.